Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ini adalah kali ketiga pertemuan kita pada semester genap. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, tetap menjalankan 5M-nya ya ketika saudara keluar rumah atau ada kepentingan dan sebagainya. Bu Mila akan melanjutkan kaitannya dengan materi psikologi perkembangan ya. Untuk pertemuan yang ketiga ini Bu Mila akan sharing kaitannya dengan tahapan atau fase dari perkembangan secara psikologis peserta didik seperti itu. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan yang ketiga ini, yang pertama tentunya saudara nanti memiliki bekal, ya minimal memiliki bekal agar mengetahui bagaimana karakteristik siswa yang nantinya akan diajar oleh saudara, ya. Terus kemudian juga mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik di lapangan ketika saudara magang maupun ketika saudara sudah terjun ke lapangan secara langsung. Terus kemudian juga dapat merespon perilaku peserta didik secara cepat. Jadi ketika sekali tempo terjadi masalah dan sebagainya, deadlock dan sebagainya, akan segera dapat merespon secara ekspres gitu ya, secara kilat untuk bagaimana sih penyelesaian dari masalah yang sedang atau saat terjadi masalah seperti itu ya. Terus membantu juga mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik ya. Jadinya sangat lebih kompleksnya ya, tahu betul bagaimana karakteristik siswa kita yang nantinya akan diajar gitu ya, untuk membantu juga memahami diri saudara ya, diri para mahasiswa sekalian, sehingga dapat menjadi suri tauladan, menjadi sosok panutan di para siswanya. Kemudian ada beberapa juga alasan kenapa saudara dibekali atau saudara wajib ya mempelajari bagaimana sih seluk-beluk perkembangan siswa atau peserta didik. Tentunya yang pertama masa perkembangan yang cepat ya, masa perkembangan yang cepat biasanya ini terjadi pada masa kanak-kanak seperti itu ya. Nah, saudara ini juga harus ketahui betul ya, baik dari segi pertumbuhan secara kognitif atau secara pertumbuhan secara fisiknya. Terus pengaruh yang lama ya, pengaruh pengalaman yang diberikan anak akan terlihat dalam jangka yang panjang. Tuh. Terus kemudian proses yang kompleks. Yang ketiga, ini memerlukan proses dalam waktu yang lama dalam membentuk peserta didik, baik dari segi kognitif, psikomotor maupun afektif ya, sehingga saudara perlu memahami dengan tepat karakteristik dari masing-masing siswa yang saudara nanti akan ampu gitu. Ini sangat kompleks nih yang ketiga ya. Terus kemudian yang keempat, nilai yang diterapkan ya, nilai yang dipakai ketika membentuk kepribadian siswa, kepribadian anak didik, kepribadian peserta didik itu harapannya bisa diintegrasikan pada diri saudara sendiri ya. Artinya ya tidak hanya kita kemudian serta-merta mengajar, mendidik saja, namun kita sendiri juga harus membangun inner beauty, attitude yang baik ketika di luar sana, sehingga terbentuklah oleh siswa tanpa siswa harus kita beri bla 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 ini itu, mereka sudah sangat mengetahui ya. Jadi melihat dari tindak tanduk bapak ibu gurunya dan sebagainya. Dan yang kelima adalah masalah yang menarik ya. Anak sebagai makhluk yang unik karena beberapa mungkin akan berbeda gitu ya. Mereka memiliki kemampuan belajar yang berbeda juga, bisa secara verbal, bisa kinestetik, bisa hanya visual, atau kombinasi dari ketiganya, atau kombinasi dua dan sebagainya. Itu kita harus tahu persis akan hal-hal itu. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi
perkembangan siswa atau peserta didik. Yang pertama adalah kecerdasan, ya, ini sangat jelas ya. Terus kemudian temperamen atau biasanya lebih dikenal lagi dengan emosi gitu ya. Yang pertama ini kadang orang yang muda atau siswa yang muda ini biasanya kalau kita dekati biasanya dia lebih happily ya, lebih suasana hatinya itu lebih memberikan ekspresi yang senantiasa positif gitu ya. Dia juga memiliki kebiasaan yang baik, teratur, bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya dan sebagainya. Untuk yang B ini biasanya yang saudara hanya harus punya passion yang agak tinggi ini ya, orang yang sulit atau siswa yang sulit. Nah, ini biasanya kadang beberapa ada siswa yang bereaksi ketika ada satu dan lain hal, dia bereaksinya secara negatif ya, gampang sekali menangis atau meletup-letup ketika terjadi permasalahan atau ada yang harus problem solving dan sebagainya. Itu dia secara emosional dia lebih labil begitu. Oke, yang ketiga orang atau siswa yang lambat. Nah, dia tuh agak ya slow motion lah ya istilahnya kalau mahasiswa saat ini bilang begitu ya. Mereka agak kurang sekatan di dalam sosialisasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan temannya juga agak waktunya itu durasinya agak lama, terus berpikirnya cenderung negatif dan sebagainya, banyak lagi saya kira ya. Nah, itu nanti juga harus saudara ketahui betul macam-macam karakteristik yang ada di kelas atau di lingkungan sekolah yang nantinya akan Anda ampu, yang akan saudara ajar gitu. Kemudian juga interaksi dengan lingkungan ya. Nah, ini kemudian kita lanjutkan pada fase perkembangan ya. Fase perkembangan ini ada 3, nanti ada proses kognitif, proses biologis, dan proses sosial. Jadi nanti Bu Mila akan sharing, akan jabarkan ya kaitannya dengan dari prenatal ya, dari di dalam kandungan seperti itu sampai dengan bayi antara 0 sampai dengan 1 tahun. Ini di sini adalah masa-masa sebenarnya masa yang disebut sebagai golden age atau masa emas ya, yang berada di kisaran ini ya, 1000 hari pertama biasanya. Mulai dari dalam kandungan juga kita harus senantiasa memberikan sugesti yang positif agar nanti di kemudian hari setelah lahir pun, setelah 0 sampai dengan 1 tahun itu berkembang secara maksimal. Biasanya di golden age itu ya antara 0 masih di dalam kandungan begitu sampai dengan masa perkembangan 3 tahun, itu adalah masa di mana otak itu berkembang sangat cepat begitu ya. Nah, disitulah nanti tugas saudara sebagai seorang ibu kelak dan seorang bapak juga kelak agar senantiasa menjaga istri dan calon babynya dengan baik, sehingga nanti fase perkembangannya akan juga sangat baik gitu. Masa kanak-kanak awal itu di interval antara 1 sampai dengan 5 tahun. Terus kemudian masa kanak-kanak akhir di interval 6 sampai dengan 11 tahun. Ya, jadi di masa SD itu masih disebut sebagai masa kanak-kanak akhir ya. Terus kemudian masa remaja itu adalah 12 sampai dengan 22 tahun. Nah, masa di atasnya 22 tahun ya artinya di situ disebut sebagai masa dewasa gitu ya. Berikutnya untuk fase perkembangan berikut ada beberapa ya, Bu Nila tidak mencatat semuanya, bila hanya sebagian saja. Nanti di luar sana tetap masih sangat banyak saya kira untuk ahli-ahli begitu ya, yang disebut ini Bu Nila hanya dari Santrok dan Nielsen saja ya, atau Yasen biasanya dikenalnya begitu ya, Santrok and Yasen begitu. Membagi 5 fase perkembangan ya. Yang pertama fase prenatal atau fase di mana janin berada di dalam kandungan ibunya
Ini adalah fase di mana ovum ya, sel ovum dengan sel sperma itu terjadi pembuahan sampai dengan di masa kelahiran, itu disebut sebagai fase prenatal. Terus kemudian yang kedua, fase bayi adalah fase di mana perkembangannya berlangsung sejak lahir. Ya, sejak lahir disebut sebagai fase bayi sampai dengan 18 atau bahkan sampai dengan 24 bulan atau disebut sebagai 2 tahun gitu. Ini bisa dikenal dengan istilah fase bayi gitu ya. Artinya secara perkembangan kognitifnya, secara psikologisnya juga masih tetap banyak sekali membutuhkan bantuan dari orang tua tentunya ya. Peran orang tua sangat berpengaruh penting dalam hal ini ya. Karena sugesti baik itu kan pertama dan utama itu tentunya adalah sumber dari rumah, dari keluarganya, utamanya dari orang tuanya, seperti itu. Yang ketiga, fase kanak-kanak awal yang tadi kita sampaikan atau masa prasekolah. Saat ini biasanya dikenal dengan istilah anak-anak yang masih PAUD ya, pra usia sekolah begitu ya, atau fase di mana perkembangan anak tersebut sejak akhir masa bayi ya, artinya dari 2 tahun sampai dengan 5 atau 6 tahun, itu disebut sebagai fase kanak-kanak awal ya. Kalau saat ini ya artinya istilahnya adalah KAP, TK kecil, TK besar itu mungkin ya. Yang keempat adalah fase kanak-kanak tengah dan akhir. Nah, ini adalah masa usia sekolah dasar ya. Fase kanak-kanak tengah dan akhir ini biasanya berlangsung kira-kira kisaran antara 6 sampai dengan 11 tahun. Tuh, SD ya. Terus kemudian yang kelima yang tadi sudah penjelasan juga, fase remaja, yaitu antara perkembangan ini sebetulnya ada di fase remaja ini ada fase transisinya sih ya, masa transisi yaitu dewasa awal begitu ya, kira-kira 10 sampai dengan 12 tahun. Ini masa transisi ini biasanya agak membutuhkan passion, pressure dari orang tua yang sangat luar biasa. Jadi harapannya nanti ketika saudara juga pun menjadi orang tua dari putra-putri saudara kelak, atau mungkin pada saat saudara nanti melesi siswa-siswi dengan usia rentang antara 10 sampai dengan 12 tahun, ini ya harap memiliki kesabaran yang sangat luar biasa ya, karena memang di fase ini masa transisi memang betul-betul ya butuh energi yang luar biasa ya untuk memberikan yang terbaik untuk mereka gitu. Nah, masa remaja akhir ini di 18 sampai dengan 22 gitu ya. Ya, untuk masa kanak-kanak ya biasanya ini saya kira dari A sampai dengan H ini saudara nanti bisa kaji sendiri begitu ya, masa kanak-kanak dari belajar berjalan, belajar bagaimana caranya makan ya, bagaimana mengambil makanan, menggunakan tangan kanan atau tangan kiri ya, bagaimana mengendalikan gerakan badannya, membuat keseimbangan ketika berjalan. Artinya lebih kepada motoriknya ya, sampai perkembangan emosionalnya juga sebetulnya ya, belajar bersosialisasi dengan lingkungan keluarga, lingkungan kecilnya, dengan lingkungan tetangga dan sebagainya ya. Untuk masa kanak-kanak atau masa anak-anak biasanya lebih cenderung mempelajari keterampilan fisik ya, atau bermain. Ini masa bermain betul-betul dicurahkan betul ini di masa ini ya, jadi suka bermain ya. Di masa kanak-kanak ini pun juga nanti saudara juga perlu ketahui bagaimana cara belajar mereka, apakah dia lebih condong kepada cara belajar yang verbal, ataukah yang kinestetik, ataukah
yang auditory ya, atau kombinasi dari ketiganya atau dua dari kombinasi tersebut. Ini saudara perlu membidik secara ekstra gitu ya. Nah, ini saudara nanti bisa pelajari, yaitu mempelajari penanganan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Ini harus tahu betul juga ya, karena menjadi penting ya, tahu jenis kelaminnya, bagaimana membawa diri ketika menjadi seorang sosok laki-laki, seorang sosok perempuan gitu ya. Terus membentuk hati, moralitas, dan nilai, memperoleh kebebasan diri, mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga sosial, belajar bersosialisasi dengan lingkungan. Inilah masa kanak-kanak atau masa anak. Nah, masa remaja ya, memperoleh hubungan baru dan lebih matang dengan yang sebaya dari kedua jenis kelamin ya, mengenal lawan jenisnya, ada tumbuh rasa cinta dan sebagainya. Ini di masa remaja ya, menghargai lawan jenis begitu ya, dia punya rasa, punya hati dalam tanda kutip gitu ya. Terus kemudian juga menerima fisik dari dan menggunakan badan secara efektif gitu ya. Memperoleh kebebasan diri, memasangkan ketergantungan dari orang tua ya, sudah lebih tatarannya lebih mandiri kalau di masa remaja ini ya, tidak lagi kemudian menjadi anak yang sosok yang manja dan sebagainya. Melakukan pemilihan dan persiapan untuk jabatan ya, jadi dia sudah bisa menempatkan ya, di masa remaja ini sudah bisa menempatkan bahwa saya itu harus menjadi seorang pemimpin, seorang komting, seorang ketua kelas yang baik. Itu sudah muncul ini passion yang sosok pemimpin itu ya di masa remaja ini. Memperoleh kebebasan ekonomi, mempersiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Ini mempersiapkan loh ya, artinya belum kemudian berkeluarga, tapi mempersiapkan karena dia sudah mengetahui bagaimana sih ta'aruf dengan lawan jenis dan sebagainya. Mengembangkan keterampilan intelektual dan mindset yang diperlukan sebagai warga negara yang baik, menghukum perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial ya, jadi dia sudah sangat bertanggung jawab di masa remaja ini. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman perilaku ya. Harapannya juga saudara, karena berada di lingkungan Universitas Islam, harapannya adalah menjadi sosok yang bisa memberikan contoh ya, bisa mencerminkan budaya akademik Islami dari kampus Unisula tercinta gitu ya. Terus kemudian masa dewasa awal. Nah, ini saudara biasanya ya, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami atau istri ya. Ini nanti setelah lulus nih, memulai kehidupan berkeluarga, membimbing dan merawat anak, mengolah rumah tangga, memulai suatu jabatan, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, menemukan kelompok sosial yang cocok dan menarik itu ya. Masa setengah bayar ya, ini sudah sangat matang tentunya ya, memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara, membangun dan mempertahankan standar ekonomi, membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab ya, itu sudah menjadi sosok orang tua begitu ya, karena sudah memiliki putra putri yang menjelang dewasa atau bahkan sudah dewasa. Membina kegiatan pengisi waktu senggang orang dewasa, membina hubungan dengan pasangan hidup sebagai pribadi, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisik sendiri. Terkadang kan sudah beruban, rambutnya sudah mulai rontok, kekuatan dari fisiknya juga sudah mulai agak drop, agak menurun, gitu dan sebagainya ya. Itu harus ada penyesuaian diri, baik dari fisik maupun dari banyak hal sebetulnya ya, fisik juga, secara akidah juga ya, banyak hal karena sudah setengah bayar juga. Masa orang tua, menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik, sudah sepuh ya, menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan menurunnya pendapatan, menyesuaikan diri
terhadap meninggalnya suami atau istri, menjalin hubungan dengan perkumpulan manusia lanjut usia, begitu memenuhi kewajiban sosial dan sebagai warga negara yang baik, membangun kehidupan fisik yang memuaskan, berolahraga agar tetap kondusif begitu ya kegiatan hariannya. Hukum perkembangan yang pertama dalam perkembangan terhadap urutan yang dapat dinamakan. Terus yang kedua, perkembangan pada suatu tahap merupakan landasan bagi perkembangan berikutnya. Yang ketiga, dalam perkembangan terdapat waktu-waktu yang optimal. Keempat, perkembangan merupakan hasil interaksi faktor-faktor biologis atau kematangan dan faktor-faktor lingkungan belajar. Jadi semua faktor itu sangat berpengaruh. Saya kira bukan hanya faktor keluarga saja ya, lingkungan, biologi dan sebagainya itu sangat berpengaruh. Perkembangan maju berkelanjutan merupakan kesatuan yang saling berhubungan dengan semua aspek fisik, kognitif, emosional, sosial yang mempengaruhi semua hal ini ya. Setiap individu berkembang sesuai dengan waktunya masing-masing. Perkembangan berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang umum kepada yang khusus. Sesuai yang tadi Bumila sampaikan ya, Sandra Fusion atau Yasen itu, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada masa konsepsi dan berlanjut sepanjang hayat dan bersifat impulsif. Kalau dari E.P. Harlock, perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman dan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi tidak hanya kuantitatifnya saja, kualitatif juga berpengaruh mix antara keduanya. Dan beberapa ini nanti bisa saudara cari di luar sana beberapa ahli ya yang bisa menjadi literatur untuk mendukung perkuliahan kita pada mata kuliah psikologi perkembangan. Dari Werner, dari Nagel, Sterla, Speaker, nah nanti bisa saudara unduh di laman SIM Unsula ya. Banyak hal saya kira aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu ya, baik pertumbuhan fisik gitu ya, pertumbuhan dari intelektualnya, emosionalnya, sosialnya, bahasa, bakat khusus, sikap, nilai dan moral gitu ya. Perkembangan sebagai proses holistik dari aspek biologis, kognitif, sosial, dan psikososial, gitu ya. Sosial dengan konsep anak sebagai suatu totalitas atau sebagai individu. Nah, perkembangan dalam hal ini juga merupakan suatu proses yang bersifat holistik ya, artinya dia kompleks, menyeluruh gitu ya. Perkembangan itu tidak hanya dalam aspek A, B saja, melainkan dari A sampai dengan Z. Gitu ya. Oke, ini menurut Yasen ya, atau menurut Sandrock dan Yasen juga ini disampaikan bahwa pola gerakan perkembangan itu kompleks karena merupakan hasil dari beberapa proses baik biologis ya, gen atau warisan dari orang tuanya, penambahan tinggi dan berat badan gitu, keterampilan motorik, perubahan hormon pada masa puber, terus kemudian juga ada proses kognitif ya. Kognitif itu juga banyak hal ya, jadi kognitif secara pemikiran, kecerdasan, bahasa pun juga begitu ya, mengamati gerakan main bayi dan sebagainya itu sangat penting gitu ya. Nah, ini nanti perlu saudara nanti dalami lebih lanjut, harapannya nanti bisa maksimal lagi ya, saudara bisa mengaplikasikannya juga dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saudara sekalian. Sekian dulu dari Bumila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.